Berjumpa kembali dengan Pak Ridwan, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tema 3, makanan sehat, pada subtema kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan pada pembelajaran pertama. Nah, anak-anak yang cerdas, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentunya harus kita awali dulu dengan berdoa ya, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak yang cerdas, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang cerdas, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak yang cerdas, tentu kalian suka menonton TV ya. Nah, jadi acara yang ada di TV itu atau disiarkan di TV itu selalu diselingi dengan iklan anak-anak yang cerdas. Nah, iklan itu terdiri atas dua. Ada iklan media elektronik, ada iklan media cetak. Kira-kira apa ya perbedaan antara iklan media elektronik dan iklan media cetak? Nah, untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan Pak Ridwan berikut ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca percakapan antara Dayu, Udin, dan Lani. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah percakapan antara Dayu, Udin, dan Lani. Dari percakapan di atas, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, supaya kalian lebih paham, perhatikan penjelasan Pak Ridwan berikut ini ya, tentang perbedaan antara iklan media elektronik dan iklan media cetak. Iklan media elektronik biasanya menyajikan gambar yang bisa bergerak dan biasanya dilengkapi audio atau suara. Sedangkan iklan media cetak biasanya hanya berisi gambar, tulisan, dan tidak ada audio atau suara. Nah, seperti contoh berikut ini ya, atau gambar berikut ini ya. Jadi ada koran. Jadi koran itu merupakan salah satu contoh iklan media cetak. Anak-anak yang cerdas, bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Gunakan kertas gambar A4 dan bagilah menjadi 3 kolom seperti di bawah ini ya. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian tonton. Nah, termasuk jenis iklan apa? Apakah iklan media cetak atau iklan media elektronik? Dan alasan kamu mengelompokkannya dalam media tersebut.
Nah, di sini Pak Ridwan telah menyiapkan contoh iklan. Nah, iklan yang pertama yaitu iklan Yakult. Jadi iklan Yakult ini termasuk iklan media cetak. Mengapa? Karena iklan ini hanya menggunakan gambar dan tulisan saja. Selanjutnya pada iklan yang kedua ada iklan kecap sedap. Nah, iklan kecap sedap ini termasuk iklan media elektronik. Nah, alasan pemilihan media karena iklan ini menggunakan gambar yang bergerak dan menggunakan suara atau audio. Iklan selanjutnya yaitu iklan sampo. Nah, iklan sampo ini merek Head and Shoulder. Iklan sampo ini Pak Ridwan ambil di media cetak ya, anak-anak yang cerdas. Nah, iklan sampo ini termasuk media cetak karena hanya menggunakan gambar dan tulisan saja. Selanjutnya ada iklan sabun Dettol. Iklan sabun Dettol ini termasuk dalam iklan media elektronik ya, anak-anak yang cerdas. Mengapa? Karena menggunakan gambar yang bergerak dan menggunakan suara. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Nah, sekarang perhatikan percakapan antara Lani dan Dayu. Aduh, perutku sakit. Wah, kenapa Lan? Sepertinya maku kambuh. Kemarin maku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat ma seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat ma yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya, kata Dayu. Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat ma yang kamu maksud di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu Dayu? Apa yang menyebabkan ma kita kambuh? Nah, di sini Lani bertanya apa yang menyebabkan ma kita bisa kambuh. Nah, anak-anak yang cerdas, mari kita pelajari tentang penyakit ma. Anak-anakku yang cerdas, tentu kalian masih ingat percakapan antara Lani dan Dayu tentang penyakit ma ya? Nah, mari kita ulas lebih jauh tentang penyakit ma. Seseorang dapat terserang ma jika terlambat makan atau lambung dalam keadaan kosong. Jadi anak-anak yang cerdas, kalau kita terlambat makan, kita bisa terserang penyakit ma. Karena lambung dalam perut kita itu dalam keadaan kosong. Jadi tidak ada proses pencernaan di dalamnya. Selain gangguan ma, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya, mengkonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Anak-anak yang cerdas, diskusikanlah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama, keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, penyebab gangguan tersebut. Yang ketiga, gejala dari gangguan tersebut. Dan yang keempat, cara mengatasi gangguan tersebut. Setelah selesai, presentasikan peta pikiran kelompokmu di depan kelas, lalu pajang di tembok kelasmu. Nah, anak-anak yang cerdas, berikut ini ada peta pikiran mengenai gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, penyakit ma. Nah, apa itu ma? Jadi ma merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Nah, penyebabnya apa? Jadi penyebab dari ma ini yaitu adanya luka pada lambung.
Nah, bagaimana gejalanya? Jadi gejala dari penyakit MA itu nyeri perut, bagian atas mual, dan muntah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu menggunakan antibiotik dan antasida. Selain penyakit MA, ada juga penyakit diare. Nah, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan parasit. Nah, apa penyebab dari penyakit diare? Jadi penyebabnya itu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Nah, gejala penyakit diare itu perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Nah, bagaimana cara mencegah atau mengatasi penyakit diare? Yaitu beristirahat cukup dan banyak minum. Ada banyak gangguan pada sistem pencernaan manusia. Jadi, anak-anakku yang cerdas, berikut ini beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini bisa kalian lihat gambarnya juga ya. Jadi yang pertama itu penyakit MA. Nah, MA itu merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Nah, apa penyebab MA? Jadi penyebabnya itu adanya luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kemudian gejalanya apa? Jadi gejala berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi kita bisa mengatasinya dengan menggunakan antibiotik dan antasida. Gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu diare. Nah, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Nah, apa penyebab dari penyakit diare? Penyebabnya itu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Nah, bagaimana dengan gejalanya? Jadi gejala dari penyakit diare itu meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Nah, bagaimana cara mengatasi penyakit diare? Biasanya, diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Gangguan sistem pencernaan yang ketiga yaitu ada konstipasi atau sembelit. Nah, sembelit atau konstipasi itu adalah gejala fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. Nah, apa penyebabnya? Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Kemudian gejala dari konstipasi ini harus mengejan saat buang air besar. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. Kemudian bagaimana cara mengatasi penyakit konstipasi? Yaitu banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat, serta minum banyak air sehingga dapat mencegah gangguan ini. Gangguan sistem pencernaan selanjutnya yaitu kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Nah, apa penyebabnya? Jadi penyebab infeksi kolera adalah bakteri bernama Vibrio cholerae. Nah, bagaimana gejalanya? Jadi gejala ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi penyakit kolera? Jadi bisa dilakukan dengan memberikan oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Selanjutnya, bekerjalah dalam kelompok. Pilihlah satu macam gangguan pencernaan. Rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Nah, isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, anak-anak yang cerdas, contohnya seperti ini ya.
Ini adalah contoh poster tentang gangguan sistem pencernaan yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi. Nah, ini contoh gangguan sistem pencernaan yaitu penyakit MA. Jadi di sini menerangkan ada penjelasan tentang apa itu penyakit MA, bagaimana tanda-tanda penyakit MA, dan cara mencegah penyakit MA. Dalam membuat sebuah poster, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, judul poster. Jadi, judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Selanjutnya, informasi. Jadi, informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Selanjutnya, grafik. Nah, poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Selanjutnya, ada sumber. Nah, anak-anak yang cerdas, dalam poster, cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Selanjutnya, refleksi. Nah, pada bagian refleksi, tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok kalian. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Ridwan mohon maaf. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.